Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan memaparkan paper kami dengan judul Penerapan Model Cobb-Douglas dalam Pemodelan Fungsi Produksi Perikanan Laut yang dijual melalui TPI di Jawa Tengah tahun 2017. Adapun outline yang kami bahas, yang pertama pendahuluan, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pertama, pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi yang memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sumber daya laut yang sangat besar menjadikan potensi perikanan di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Potensi perikanan yang besar ini seharusnya sejalan dengan produksi perikanan di Indonesia. BPS melakukan pengumpulan data perikanan laut, salah satunya melalui pendekatan TPI. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan produksi perikanan laut yang dijual melalui TPI terbesar di Indonesia pada tahun 2017. Maka dari itu, sektor perikanan Jawa Tengah berpotensi menjadi sumber devisa dan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, studi yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan pada nelayan kecil oleh Harna Oktivia Damayanti pada tahun 2016. Dan yang kedua, determinan produksi ikan tangkap di Kota Sibolga oleh Rita Herawati Bangun tahun 2018. Dari latar belakang, permasalahan yang perlu untuk dianalisis adalah menentukan faktor yang paling kuat atau yang paling berpengaruh dalam produksi perikanan yang dijual di TPI Provinsi Jawa Tengah. Dengan melihat Provinsi Jawa Tengah memproduksi ikan melalui penjualan di TPI terbanyak pada tahun 2017. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini, yang pertama, produksi perikanan laut yang dijual di TPI bersama faktor-faktor yang diteliti yaitu jumlah nelayan, jumlah perahu, jumlah trip, dan jumlah TPI di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Yang kedua, produksi perikanan Jawa Tengah tertinggi pada tahun 2017. Yang ketiga, faktor yang paling berpengaruh atau signifikan terhadap produksi perikanan laut yang dijual di TPI Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi perikanan laut yang dijual melalui TPI di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Yang kedua, menentukan faktor-faktor paling berpengaruh terhadap produksi perikanan laut yang dijual di TPI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Dan yang ketiga, menghitung return to scale atau skala hasil produksi perikanan laut yang dijual di TPI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Selanjutnya, metodologi. Pada tinjauan referensi, terdapat beberapa poin, yaitu perikanan, produksi perikanan, TPI, nelayan, perahu atau kapal penangkapan ikan laut, trip, dan fungsi produksi Cobb-Douglas. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, dan DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Produksi perikanan laut dan jumlah TPI diperoleh dari publikasi BPS Jawa Tengah, dan jumlah nelayan, jumlah perahu, jumlah trip diperoleh dari DKP Jawa Tengah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap produksi perikanan laut yang dijual di TPI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 dengan menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas. Variabel dalam penelitian ini yaitu produksi ikan laut yang dijual di TPI sebagai dependent variable dan jumlah nelayan, jumlah perahu, jumlah trip perjalanan, dan jumlah TPI sebagai independent variable. Hasil dan pembahasan. Pemodelan fungsi produksi menggunakan pendekatan model matematis Cobb-Douglas. Transformasi regresi linear berganda untuk membentuk fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut. Q sama dengan A kali L pangkat alfa kali K pangkat beta. Transformasi menjadi ln Y sama dengan ln beta 0
plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4. Sebelum melakukan pengujian signifikasi model, terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dengan Shapiro Wheel didapat p-value 0,5829. Sehingga dengan tingkat signifikasi 5% dapat ditunjukkan bahwa residual data berdistribusi normal. Kemudian uji non-autokorelasi. Dengan Bush-Godfrey didapat p-value 0,488. Dengan tingkat signifikasi 5% dapat ditunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model. Kemudian uji homoskedastisitas. Dengan persimpangan tes didapat p-value 0,6615. Dengan tingkat signifikansi 5% dapat ditunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model. Kemudian dilakukan pengecekan pelanggaran asumsi non-multikolonialitas menggunakan nilai VIF. Berdasarkan hasil yang tertera, nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat masalah multikolonialitas pada model. Kemudian dilakukan pengujian signifikasi model. Didapat p-value 0,01779, yang berarti dengan tingkat signifikasi 5% dapat ditunjukkan bahwa model signifikan. Kemudian dilakukan uji secara parsial dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan tingkat signifikasi 5%, dapat ditunjukkan bahwa variabel ln X1 atau variabel jumlah nilaian berpengaruh terhadap variabel Y atau produksi. Kemudian, berdasarkan hasil adjusted R-square, didapat 0,5011 yang menunjukkan bahwa 50,11% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan pengujian sebelumnya, diperoleh model regresi sebagai berikut. Sehingga model Cobb-Douglas yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di mana parameter beta atau elastisitas yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 1,9402, beta 2 sama dengan minus 1,4713, beta 3 0,3317, dan beta 4 0,2502. Kemudian dari nilai beta tersebut dapat ditentukan nilai return to scale dengan menjumlahkan semua nilai beta. Dari hasil penjumlahan didapat nilai 1,0508 yang berarti nilai return to scale lebih dari 1 sehingga menghasilkan increasing return to scale. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Penerapan model Cobb-Douglas dalam pemodelan fungsi produksi perikanan laut yang dijual melalui TPI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 ditunjukkan dengan persamaan Y-cap sama dengan 117,1787 kali X1 pangkat 1,9402 kali X2 pangkat minus 1,4713 kali X3 pangkat 0,3317 kali X4 pangkat 0,2502, di mana variabel jumlah nelayan atau X1 signifikan terhadap produksi, sedangkan variabel jumlah perahu, jumlah trip penangkapan, dan jumlah TPI tidak signifikan terhadap produksi. Kemudian, return to scale pada produksi perikanan laut yang dijual melalui TPI di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 menunjukkan increasing return to scale. Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, kami memiliki beberapa saran. Dengan hasil akhir yang menunjukkan increasing return to scale, maka disarankan pada pemerintah daerah agar terus fokus pada perikanan Jawa Tengah. Produksi yang besar tidak hanya mampu menambah devisa dan pendapatan asli daerah, namun bisa meningkatkan kualitas perikanan Jawa Tengah bahkan Indonesia. Selain itu, perlu juga fokus pada pembatasan dalam penangkapan ikan melalui peraturan dalam bentuk perda, agar ekosistem perikanan atau ekosistem laut tetap terjaga. Sebuah kutipan dari Ibu Susi Pujiastuti, Tuhan itu luar biasa adil dan akbar. Ikan di laut tidak usah kita kasih makan. Kita hanya biarkan dan kita jaga serta ambil dengan cara tidak semena-mena. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.